Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Doa terlebih dahulu. Maka Pak Haji mungkin biasa lagi malam. Ya, betul. Yang berhadapan-hadapan, misalkan ini Pak Didi, mau dipegang, Pak Didi, mau dipegang. Ya, ya kan? Sekarang kan baru pada kenalan, sebelumnya kan belum pada kenalan. Oke, siap? Dor. Oke, seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, paham ya? Oke, sampai nanti yang terakhir itulah pemenangnya. Yang berdiri, terakhir berdiri itu adalah pemenangnya. 1, 2, 3, dor. Silakan duduk, Bu. Oke. Silakan duduk dulu. Selanjutnya, oke, dor. Oke, siap. Barengan. Bapak dan Ibu yang lain tolong bantu siapa yang paling cepat, siapa yang terakhir. Oke, dor. Ibu. Lanjut, semakin kecil. Oke, dor. Silakan dulu, Pak. Oke, lanjut, dor. Jadi yang benar yang mana? Oh, gitu. Silakan, Pak. Ini masih kelompok ini bersama. Makanya, tapi nanti biarin sekelompok. Oke, 1, 2, 3, dor. Oke, lanjut. 3, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Saya minta Bapak pindah ke sebelah sini, Bapak pindah ke sebelah sana. Iya, Bapak dan Ibu semuanya, kita baru akan berkenalan ketika terpepet seperti ini. Sebelumnya nggak tahu, gitu ya. Oke, lanjut ya, dor. Oke, tinggal 6 lagi, ya. Bapak dan Ibu tinggal 6 lagi, dor. Silakan, tinggal yang lagi. Oke, Ibu pindah sebelah situ, Bu. Oke, siap, tuh. Di sini kita bermain fokus dan harus mengenal dengan rekannya sendiri. Silakan tinggal berempat. 1, 2, 3, dor. Ibu, silakan duduk. Nah, ini terakhir nih, siapa nih yang bakal jadi juara? 1, 2, dor. Oke. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Karena dari ice breaking yang sebelumnya, yang barusan kita lakukan, kita sama sekali belum mengenal antara satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Di mana di dalam komunitas praktisi kita harus benar-benar mengenal rekan kita. Komunitas praktisi itu tidak hanya di sekolah, tapi bisa dilakukan juga di luar sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya saya akan berkenalan sambil menyebutkan satu hal terbaik sebagai guru 1 bulan ini. Contoh, saya dalam 1 bulan ini mendapatkan apresiasi dari murid saya
mereka menyatakan bahwa proses pembelajaran saya semakin baik. Seperti itu contohnya. Nanti akan kita mulai dari pengajar praktik dulu, berurutan dengan Bu Ucup, dengan Pak Dede. Setelah itu dilanjutkan oleh Bapak dan Ibu semuanya. Ada yang ditanyakan Bapak dan Ibu? Terima kasih. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Lanjut Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bung Firmansyah dari SMA Negeri 1 Cilebus. Selama 1 bulan terakhir atau yang terbaik, saya mendapat apresiasi karena telah melaksanakan penilaian semakin akhir tahun dengan lancar, dan ini merupakan yang pertama bagi saya di sekolah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mbak Widya Suti dari SD Negeri 1 Kamis. Apresiasi yang sudah saya dapatkan selama hari ini adalah saya mendapat libur sebagai guru yang paling mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, lanjut Bu. Saya Emma Harmayani dari SMA Negeri 1 Jatembang. Kebetulan untuk 1 bulan terakhir ini saya juga sama ya, tidak mengajar karena kelas 12-nya sudah lulus dan menghilang. Cuman mungkin hal terbaik bagi saya adalah bisa melihat putra-putri saya kelas 12 lulus dengan sangat membanggakan dan meraih cita-citanya masing-masing, dan tetap melakukan hubungan gitu ya dengan WhatsApp dan lain-lain, dan bahkan mereka juga bilang kalau ibu kangen dan diajar sama ibu gitu kan, karena mungkin mereka rindu sekolah dan rindu wali kelasnya juga kan. Mereka itu wali kelas terbaik dan saya juga punya julukan, mereka tuh tidak mau memanggil saya ibu tapi mami, karena ibu tuh kayak orang tua saya sendiri gitu. Jadi kalau mereka itu mau gitu ya mami ya mami sama mami itu mungkin dosa itu. Terima kasih. Dan Ibu semuanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dan membuat kesepakatan bersama untuk Lokakarya 1 ini. Tujuan Lokakarya yang pertama, Bapak dan Ibu dapat menjelaskan hubungan mindset pemimpin pembelajaran di konteks sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta dapat menjelaskan pentingnya dan manfaat komunitas praktisi baik untuk dirinya sendiri dan lingkungan belajar. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan konsep, filosofi, dan prinsip komunitas praktisi sebagai bagian dari peran guru penggerak. Yang selanjutnya, peserta dapat mengidentifikasi dan memetakan komunitas praktisi yang sudah ada. Yang terakhir, peserta dapat mengaitkan komunitas praktisi yang sudah ada untuk mewujudkan filosofi, nilai, dan peran guru penggerak. Next. Oke, untuk agenda kegiatan kali ini, yang pertama sesi pembukaan yang barusan kita sudah selesaikan. Yang selanjutnya sesi kegiatan inti. Yang pertama adalah kepemimpinan dalam diri yang nanti akan dibawakan oleh saya. Yang kedua, melakukan diskusi komunitas praktisi yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Cup. Yang selanjutnya isoma, nanti sekitar jam 12 kita isoma. Selanjutnya setelah isoma nanti dilanjutkan dengan melakukan praktisi sekali minggu yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Cup juga. Dan untuk yang peran guru penggerak dan menggerakkan komunitas praktisi nanti akan dibawakan oleh Pak Dede Santosa. Seperti itu Bapak dan Ibu. Next. Nah, kita membuat kesepakatan kelas. Sebelumnya kita sudah membuat kesepakatan kelas, Bapak dan Ibu. Kita sepakati yang pertama, Bapak dan Ibu kita harus fokus seluruh jiwa dan raga. Kita kumpulkan ada di sini semuanya dulu. Oke, betul seperti itu Pak. Jangan berdua. Iya, pikirannya kemana-mana. Kan tadi kata Pak Kabit, sertifikasinya sudah pada cair katanya. Jadi sudah agak memplok katanya. Gitu kan. Yang kedua, tepat waktu. Alhamdulillah di kelas C ini kita tepat waktu. Bapak dan Ibu semuanya luar biasa, hebat sekali. Yang ketiga, ikut berpartisipasi aktif.
Yang keempat, membawa laptop individu masing-masing. Yang kelima, menyalurkan ide-ide kreatif. Yang keenam, mengambil pelajaran dari orang lain. Next, Pak. Baik, Bapak dan Ibu, kita mulai ke kegiatan inti. Sesi pertama di sini adalah kepemimpinan diri. Nah, saya di kegiatan ini kita akan main-main lagi. Jadi Loka Karya 1 itu kita banyak rekreasinya. Kita nanti jalan-jalan. Bapak dan Ibu semuanya sudah tahu yang namanya main kereta-keretaan. Nanti kita main kereta-keretaan. Dan dalam satu kelas ini nanti akan dibagi menjadi 5 kelompok. Satu kelompok itu diisi oleh 3 orang. Diisi oleh 3 orang calon guru penggerak. Dan tidak diperbolehkan untuk dengan kelompok yang sama. Kita random. Oke, kita random ya, seperti itu. Nah, untuk teknisnya oke. Instruksi permainan. Tugas setiap kelompok nanti Bapak dan Ibu semuanya mengumpulkan bola yang nanti kita siapkan, yang nanti kita sediakan dengan warna-warna yang nanti akan ditentukan, dengan warna-warna yang nanti akan berbeda setiap kelompoknya. Dimohon kepada Bapak dan Ibu untuk berdiri dan membuat kelompoknya. Mungkin kalau ibu yang sakit, ya dengan ibu yang hamil istirahat saja lah, gak apa-apa. Tapi boleh kalau mau ikutan boleh, karena ini tidak terlalu ini loh. Yang penting pergerakannya jangan dijaga saja, seperti itu. Nanti dibuat 5 kelompok, satu kelompok 3 orang. Silakan Bapak dan Ibu berdiri di tempatnya masing-masing terlebih dahulu. Karena nanti kita akan membuat random, karena kita akan membuat acak untuk setiap kelompoknya. Di sini ada 3. Nah, untuk kelompok 1, saya sebutkan dari sini urutan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dari sana juga 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Absen urut 1 itu ke kelompok 1. Silahkan bergabung. Bapak urut 1. Satu Pak, silakan bergabung. Sini, ya. Oke. Urutan 2 dan selanjutnya seperti itu. Urutan 3 selanjutnya seperti itu. Urutan 4 selanjutnya seperti itu. 5 seperti itu. Selalu dikelilingi wanita cantik. Siap? Udah terbentuk, Ibu mungkin agak di pinggir biar gak kelihatan kayak kue ulang tahun. Bapak dan Ibu, tugasnya nanti 2. Satu kelompok itu nanti 2 orang, ya. Yang mengambil bola, Bapak dan Ibu, itu adalah orang yang paling depan. Nanti Bapak dan Ibu berbanjar ke belakang. Silakan berbanjar ke belakang. Ibu boleh menghadap ke sana, Bapak juga boleh menghadap ke sana. Silakan yang mau di depan silakan. Oke, silakan yang mau di depan silakan. Siapa? Oke. Siap, boleh menghadapnya kemana dulu silakan. Saya tanyakan dulu. Kita mau melaksanakan ini di dalam apa mau di luar? Di luar. Oke, kita keluar. Ayo. Siap. Ibu boleh. Silakan sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk tadi. Untuk yang Bapak dan Ibu bagian ke depan dan yang pertama dan kedua dari depan, silakan menggunakan penutup mata yang sudah dibagikan. Yang bagian belakang tidak menggunakan penutup mata. Maskernya di mata ya, Bapak dan Ibu, bukan di hidung. Oke.
Teknisnya silakan Bapak dan Ibu memegang pundaknya rekannya yang ada di depan masing-masing. Bebas. Oke. Perhatikan Bapak dan Ibu, saya akan menjelaskan untuk kelompok 1. Kelompok 1 warna merah yang nanti dikumpulkan bolanya. Untuk kelompok 2 warna kuning. Kelompok 2. Kelompok 3 warna hijau. Kelompok 4 warna biru. Kelompok 5 warna orange. Kelompok 5 putih. Kelompok 5 warna putih. Kelompok 5 warna putih. Tapi sebelum melakukan itu semua, Bapak dan Ibu mohon jaga keselamatannya. Oke? Siap? Ada yang ditanyakan? Iya Pak, ini Pak, 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelompok 5 putih, ya. Ya, saya jelaskan. Siap. Untuk mengambil bola wajib yang paling depan. Oke. Yang bagian paling belakang yang tidak menggunakan masker, Bapak dan Ibu tidak boleh mengucapkan sepatah kata apapun. Bapak dan Ibu harus bisa mengarahkan ke bola yang nanti akan diambil. Nggak boleh bicara. Itu teknis Bapak dan Ibu, silakan. Silakan dikomunikasikan terlebih dahulu. Silakan dikomunikasikan terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Ada yang ditanyakan Bapak dan Ibu? Kelompok 1 siap? Sudah memahami? Ya. Oke, siap. Mohon perhatiannya Bapak dan Ibu. Saya ulangi lagi aturannya. Aturan tambahan. Pengambil bola adalah orang yang paling depan. Yang paling belakang yang tidak menggunakan masker, tidak boleh bersuara. Bapak dan Ibu teknisnya seperti apa silakan. Yang jelas mengarahkan. Jadi yang paling depan itu yang mengambil bolanya, gitu. Silakan, itu teknisnya oleh Bapak dan Ibu semuanya. Saya sebutkan kembali untuk warna bolanya. Kelompok 1 warna merah, kelompok 2 warna kuning, kelompok 3 warna hijau, kelompok 4 warna biru, kelompok 5 warna putih. Siap Bapak dan Ibu? Siap? Ada yang tanyakan? Oke? Ada yang tanyakan? Kita mulai dari sekarang. Hati-hati Bapak dan Ibu. Silakan mengambil bolanya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yang salah mengambil bola nanti akan dikurangi penilaiannya. Hati-hati Bapak dan Ibu semuanya. Silakan Bapak dan Ibu PP tolong dilakukan penilaian. Silakan. Yang paling selesai terlebih dahulu itu adalah pemenangnya. Oke, selesai. Kelompok 1 yang menjadi semuanya. Selesai Bapak dan Ibu semuanya. Sudah selesai Bapak dan Ibu, silakan dibuka maskernya. Ya, kelompok 5 selesai. Kelompok 1 Hebat. Dua ya. Ayo. Setiap kelompok
Karena setiap orang tugasnya berbeda-beda. Baik yang paling depan, yang kedua, ataupun yang terakhir. Baik itu yang pertama yang di depan yang menggunakan masker, yang kedua yang menggunakan masker, dan yang ketiga yang tidak menggunakan masker. Kenapa sih harus melakukan seperti itu? Karena nanti ini akan berhubungan dengan komunitas praktisi yang nanti akan Bapak Ibu kembangkan. Ketika kita melakukan pembuatan atau membuat sebuah komunitas praktisi seperti itu, kita tidak bisa dengan cara memerintah seperti itu. Kita harus memberikan pergerakan, kita harus memberikan contoh agar yang kedua itu bisa tergerak. Dan yang paling depan adalah menggerakkan. Akhirnya yang paling depan itu bisa mengambil bola sesuai dengan perintah atau sesuai dengan instruksi yang di awal, dengan warna yang sudah ditentukan. Itulah kegiatan komunitas praktisi seperti itu. Mungkin tantangannya itu sangat banyak sekali. Terutama kalau di sekolah mungkin agak canggung karena ada yang lebih tua, ada canggung mungkin apa-apaan sih seperti itu, ada kalanya ada canggung mungkin kurangnya dukungan atau kurang support. Hal yang seperti itu biasa terjadi di setiap sekolah. Jadi apa yang harus dilakukan? Tentunya yang harus dilakukan yang pertama, kita harus memberikan contoh. Kita harus bergerak dulu. Kita lakukan pergerakan dulu. Lakukan pergerakan, nanti akan melihat nih teman kita, rekan sejawat kita. Wah, bisa seperti itu. Bagaimana caranya? Nanti akan tumbuhlah. Setelah itu kita bisa bareng-bareng menggerakkan semuanya. Walaupun memang itu berat dan itu sulit, tidak mudah. Tidak mudah. Yang jelas pergerakan komunitas ini adalah untuk perubahan, untuk melakukan perubahan di sekolah Bapak dan Ibu. Dan Bapak dan Ibu di sini adalah dicetak untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Pemimpin itu bukan di depan, tapi harus ada di belakang, karena harus menggerakkan. Kalau pemimpinnya di depan, yang di belakangnya seperti apa? Jadi kita harus menggerakkan. Tiga itu, Bapak dan Ibu. Selanjutnya, nah ini peristiwanya. Apa kegiatan yang tadi dilakukan? Gitu? Apain sih? Ya, tugas dari tiap kelompok, setiap orang kan punya peranan masing-masing. Jadi nanti Bapak dan Ibu ketika membuat komunitas praktisi itu harus menentukan tugasnya. Yang paling depan tugasnya mengambil bola nih. Yang kedua sebagai penghubung dari yang belakang. Tadi kan Bapak dan Ibu sempat berpikir ini harus bagaimana nih? Kita nggak boleh berbicara. Akhirnya membuat sebuah kesepakatan bersama terlebih dahulu. Oke, Bapak kalau misalnya saya tepuk yang sebelah kiri, Bapak belok ke kiri. Kalau saya tepuk yang sebelah kanan, Bapak belok ke kanan. Seperti itu. Kalau misalnya tepuk dua-duanya, Bapak maju ke depan. Seperti itu. Itu sebagai sebuah gambaran untuk menggerakkan komunitas praktisi tersebut. Oke. Yang selanjutnya, Pak, tadi kelompok mana yang menang? Baik, Pak. Oke. Kelompok mana yang menang? Tadi kelompok satu yang menang ya. Itu yang paling dulu. Kelompok mana? Yang kedua kelompok 5 ya, Pak. Kelompok 5. Yang ketiga kelompok 2. Yang selanjutnya kelompok 4 dan kelompok 3. Gak apa-apa Ibu, kelompok 3 itu luar biasa susah loh masuk 5 besar. Iya. Ketika kita mau masuk ke 5 besar itu sulitnya minta ampun. Karena udah ada 5 besar, bersyukur dengan apa yang ada. Terus, oke, perasaan. Apa yang Bapak Ibu rasakan saat menjadi orang paling depan, posisi tengah dan posisi paling belakang jika ada? Tadi saya melihat Bapak dan Ibu yang paling belakang itu gergetan pengen ngomong gitu kan. Cakap dia gitu kan. Nah,
Itu yang harus kita lakukan. Ada kalanya hal yang seperti itulah yang menjadi penyebab perpecahan sebenarnya. Ketika kita memberikan instruksi, ayo sini dengan cara seperti itu bukan solusi. Tetapi dengan cara merangkul, dengan cara mengajak dan mengerjakan bareng-bareng, itu akan lebih tergerak semuanya. Saksikan hasil diskusi kami, tapi sebelumnya untuk membakar semangat kami semua di sini akan menyampaikan yel-yel terlebih dahulu. Ya Bapak Ibu. Luar biasa. Kelompok 1. Eskop siap. Yes. 1, 2, 3. Kami bukan guru pintar, tapi siap untuk belajar. Kami bukan guru hebat, tapi siap bermanfaat. Ayo semua bersemangat. Oke, itulah sedikit yel-yel dari kami ya. Nah, untuk kelompok kami akan mempresentasikan tentang nilai-nilai guru penggerak. Ada 5 nilai yang harus kita miliki sebagai guru penggerak. Di antaranya itu yang pertama, mandiri, berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, dan juga inovatif. Mandiri di sini berarti seorang guru penggerak itu harus mampu mendorong dirinya sendiri untuk melakukan perubahan dan juga untuk melakukan aksi tanpa ada paksaan dari orang lain. Jadi kita harus memiliki kesadaran untuk berubah sebelum menggerakkan orang lain. Lebih baik kita belum semangat nih kegiatannya. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan menjelaskan terkait peran guru penggerak. Sebagaimana tadi yang telah dijelaskan, namun saya hanya pengantar untuk penjelasan lebih lanjutnya. Aksi nyatanya kita akan berbagi. Nanti untuk pemimpin pembelajaran akan dimulai dari Pak Agung. Untuk pemimpin pembelajaran yang kita lakukan, kita mencoba menerapkan filosofi KHD di dalam kelas kita masing-masing, dari mulai perencanaan, kemudian dari mulai pelaksanaan sampai dengan refleksi. Kita sesuaikan dengan apa yang telah kita dapatkan pada materi 1.1 itu. Selanjutnya coach bagi guru lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi dari kelompok 2 untuk peran guru penggerak, coach bagi guru lain. Tentu saja kita harus menjadi contoh bagi guru lainnya. Artinya kita menggerakkan. Kami dari kelompok 3, PP-nya Bu Icung ya. Sebelum kita presentasi, kita akan yel-yel dulu. Ya, kita akan membuat orasi yang diketuai oleh Pak Mus. Silakan Bu Mus, berdiri dulu di situ. Are you ready? Satu, dua, tiga. Si asik ikut PGP. Walaupun tugasnya kira-kira, terkadang membuat sakit kepala, tetapi ilmunya luar biasa. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, dari kelompok kami selanjutnya akan dilanjutkan dengan presentasi. Tenang papi, nanti kita karaoke di Batu Eskot. Baik, ini kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kompetensi guru penggerak.
Nah, di sini kompetensi guru penggerak itu ada 5 beserta kami membawakan contoh-contohnya ya. Nah, untuk supaya adil bagian semua nanti kita berdiri. Kompetensi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Yang pertama oleh Ibu Guru. Terima kasih. Kelompok di sini, kelompok kami, kelompok 3 mau mempresentasikan tentang kompetensi guru penggerak. Yang pertama yaitu mengembangkan diri. Di sesi 2 yaitu diskusi komunitas praktisi. Di sini ada tujuan. Tujuannya siapa? Ya, ada tujuan pembelajaran. Baik. Di sini calon guru penggerak nanti dapat menjelaskan manfaat komunitas praktisi. Kemudian yang kedua adalah calon guru penggerak dapat menjelaskan definisi dan karakteristik komunitas praktisi. Dalam pembelajaran tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sandi di sesi permainan dan ada banyak pembelajaran. Kemudian Ibu juga di 2 bulan terakhir kemarin itu tentunya sudah banyak sekali pembelajaran dan tentunya ada juga permasalahan. Diawali diskusi di sini nanti Bapak dan Ibu semua akan menuliskan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada 2 bulan terakhir ke belakang. Bapak dan Ibu boleh menuliskan permasalahannya, beberapa permasalahan. Sudah selesai semua, Ibu, Bapak? Baik, kita akan bacakan. Di sini ada yang menuliskan kesempatan untuk mengimplementasikan aksi nyata pembelajaran di kelas. Karena kelas 9 sudah tidak ada pembelajaran. Kemudian ini ada namanya Pak Doni. Permasalahan yang terjadi 2 bulan terakhir adalah permasalahan manajemen waktu untuk tugas sekolah dan tugas CGP dan istirahat di rumah. Ya. Boleh minta bantuan Pak Ade, Sandi, Pak Ade. Ini masalah nanti akan dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah kategori relasi guru dengan siswa. Kemudian yang kedua adalah relasi guru dengan pihak sekolah. Dan yang ketiga adalah mengajar dengan cara yang menarik. Ini bisa dikategorikan 3. Ini berarti pembelajaran. Kemudian ini pembelajaran waktu manajemen untuk tugas sekolah dan tugas CGP dan istirahat di rumah. Ada murid belum bisa menangkap pembiasaan salam, senyum, sapa. Ini pembelajaran yang menarik. Do re mi nanti yang do kelompok dengan do, re dengan re, dan mi dengan mi. Ya. Jadi 3 yang akan dibahas. Silakan Bapak. Do, re, Mi, do, re, Bisa diulang Pak? do, re,
Bisa dinyanyikan Ibu. Do. Mi. Do. Iya. Silakan untuk do dengan do, mi dengan mi, re dengan re. Boleh Bapak berganti dulu? Boleh, mau berdiri boleh? Berdiri boleh? Ya, nggak pegel ya Pak. Silakan Bapak Ibu, do dengan do, re dengan re, mi dengan mi. Bisa membuat lingkaran masing-masing, do dengan do, re dengan re, dan mi dengan mi. Kita tentukan mana acukan do, yang ada Pak Hajinya ya. Pak Haji di sini, tapi kelompoknya akan membahas tentang relasi guru dengan siswa. Bagaimana itu solusinya? Ya, solusi tentang relasi guru dengan siswa. Kemudian kelompok yang re itu akan relasi guru dengan pihak sekolah. Dan ini adalah mengajar dengan cara yang menyenangkan, menarik. Silakan Ibu diskusikan bagaimana itu solusinya. Boleh dengan kepala sekolah, boleh dengan staf, dengan rekan guru, itu permasalahannya. Jika ada permasalahan, jadi ada yang mewakili juga, ada permasalahan dengan pihak sekolah, misalnya apa, bagaimana itu solusinya. Silakan Ibu. Dulu apa presentasi dulu? Ya baiklah, saya kelompok do tadi berbincang-bincang dengan Bu Novi, kemudian Pak Kang Mus jalan, satu lagi Pak Bu, ya. Bercerita tentang permasalahan yang terjadi antara guru dan siswa tadi. Pak Abu itu ada yang menarik sekali bahwa sampai siswanya nggak mau diajar oleh guru tersebut karena gurunya itu killer, temperamen ya Pak. Iya. Kemudian juga ada cerita dari Kang Mus juga menarik, dan saya lupa lagi itu ceritanya. Saking menariknya itu. Dan cerita yang saya utarakan itu waktu saya mengajar di SMA yang tidak disebutkan di daerah Cirebon, anak-anak susah untuk belajar di kelas sampai ada yang teler gitu, ada yang lari-lari di meja, itu anak SMA. Pokoknya kayak tidak mau belajar. Kemudian saya lihat di ujung kelas ada gitar, saya ambil gitar, kemudian saya di sana menyanyikan lagu Metallica, Nothing Else Matters, seperti So Close, No One Knows, Could Be Much More From The High. Semua pada kaget dengan nada petikan gitarnya, sehingga Pak satu kali lagi Pak, lagu satu kali lagi Pak gitarnya. Saya langsung nyanyikan lagu berikutnya dari GNR, Guns N' Roses. Sedemikian sehingga tahu lagu GNR? Anjing CGP, kuring CGP. Dan akhirnya setelah itu mereka merasa saling, oh ternyata ya
bukan sombong ya. Ternyata guru saya itu bisa memainkan sebuah gitar yang tidak bisa saya lakukan, gitu ya. Tidak bisa mereka lakukan. Akhirnya setelah itu mereka semua langsung belajar dan tanpa diminta oleh saya. Setiap pelajaran saya langsung mereka, dan banyak yang telepon atau yang WA setelah saya keluar dari situ, Pak sekarang ngajar di mana? Pak sekarang ngajar di mana? Mungkin dia tertarik dengan dia kemampuan saya dalam gitaris. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya permasalahan dan solusi kelompok RE. Silakan mewakili Bapak maju ke depan. Jadi Pak dari sini. Dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi dari kelompok do ya. Kami RE ya. Kami dari kelompok RE saya Binti. Terus tadi dengan Pak Eman, yang kemudian ada Bu Maya, kemudian ada Pak Andi. Pak orang ya? Oh iya, Bu Irma. Mohon maaf. Ya, Bu Irma. Sorry. Nah, tadi dari kelompok Do itu ada nyanyi, palingan saya pantun sedikit. Cakep, kasih dong. Pagi-pagi sarapan nasi kumpul. Tapi jangan lupa pakai terasi. Karena semuanya sudah kumpul, saya mulai presentasi. Tadi permasalahan yang diangkat di kelompok RE itu kan terkait dengan dulu dengan pihak sekolah ya, pihak sekolah. Memang ini sama ya, di semua juga banyak masalah ternyata. Karena hidup ini memang akan berhadapan dengan masalah. Tapi saya juga sering mengingat dari orang tua saya, pengingat saya pribadi ya. Masalah yang besar tolong dikecilkan, kalau yang kecil tolong dihilangkan. Nah, yang tadi dibahas didiskusikan terkait dengan permasalahan dengan pihak sekolah, ya contohnya kemarin lah yang saya ceritakan yang saya di sekolah kemarin habis kegiatan perpisahan. Kebetulan saya kelas 6 dan saya juga kan yang mengurusinya, tapi kami berpikir karena kegiatan perpisahan ini adalah kesan terakhir dengan orang tua. Nah, untuk menimbulkan atau kesan yang baik dengan orang tua di akhir ini, kegiatan ini harus berjalan dengan baik. Makanya untuk acara perpisahan itu dibentuklah sebuah kepanitiaan. Ya, jadi tidak hanya guru pasangan saja, tetapi dibebankan ke semuanya. Jadi semua guru yang kami libatkan untuk dalam kegiatan tersebut, sehingga kegiatan ini bisa dibagi-bagi tanggung jawabnya, dan alhamdulillah perpisahan tersebut bisa selesai, bisa dilaksanakan dengan baik dan berkesan bagi orang tua. Nah, kemudian tadi juga ada yang menyampaikan permasalahan di sekolahnya tersebut untuk kegiatan CGP ya mungkin saya juga merasakan, tapi itu tidak sebesar-besarkan. Ya, kadang sering ya karena mungkin saya terus teman yang lain juga yang CGP sekarang itu masih yang belum tua-tua atau muda-muda ya yang ikut CGP itu, jadi masih dianggap sebelah mata lah oleh para senior ya, kadang mungkin seperti itu. Tapi mudah-mudahan itu hanya sebuah sudut saja lah, perasaan saja yang mungkin saya masih baper atau yang lain masih baper. Tapi mudah-mudahan jangan sampai seperti itu. Ya. Kemudian untuk solusi-solusi yang diterapkan yang tadi saya sampaikan, kami diskusikan yang
yang dialami dari setiap anggota kelompok tadi, ya intinya permasalahannya itu adalah komunikasi yang baik. Jadi kami selalu mengutamakan komunikasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dan mungkin juga yang akan timbul. Ya, dengan komunikasi yang baik, ya insya Allah semuanya kami kira akan selesai apapun masalahnya. Nah, di samping itu selain komunikasi, tadi itu apa Pak Iman, selain komunikasi kolaborasi, ya, dengan kolaborasi. Terus lumayan tadi apalagi selain komunikasi, kolaborasi dan pendekatan personal. Terus Bu Irma apalagi tadi? Ya, Pak Andi apalagi tadi? Khawatir saya ada yang kelupaan. Sudah sih. Oh, sudah ya, semuanya sudah apa? Mungkin itu saja dari kelompok kami terkait dengan permasalahan dan solusi yang sudah kami diskusikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak siapa namanya Pak? Pak Didi. Pak Didin membahasnya permasalahan dan solusi-solusinya. Kita lanjutkan ke kelompok ini. Silakan untuk mewakili. Dari sini. Ayo Mi. Ya, silakan. Biar gambar sebelah. Bu Eva yang jago pantun. Diawali dengan pantun. Diawali atau membalas pantun Bu Eva. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ini tadi permasalahannya adalah bagaimana menciptakan atau menjadi guru yang menyenangkan, ya. Ternyata banyak masalah-masalah kita khususnya di sekolah atau di kelas khususnya, ya. Bagaimana kita melibatkan siswa agar pembelajaran yang menarik, dan di situ kami berkomunikasi. Ternyata alhamdulillah lengkap. Kelompok itu ada yang dari TK, SD, SMA, dan SMK, ya, sehingga ragam pengetahuan kami akhirnya banyak gitu, ya. Salah satu dari hal yang harus kita kembangkan agar menjadi guru yang menyenangkan yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid, terus guru lebih menjadi sebagai fasilitator yang tetap menuntut pada minat dan bakat murid. Terus yang ketiga adalah pembelajarannya lebih kepada praktik. Jadi pembelajaran itu terhadap siswa itu menjadi lebih bermakna. Mungkin itu saja. Assalamualaikum. Peran poin 7. Di sini nama komunitas adalah tim dokumentasi. Peran yang bisa dilakukan adalah yang pertama menyiapkan sarana dan prasarana, di mana untuk dokumentasi itu pasti dibutuhkan misalkan kamera ataupun untuk publikasi dalam medsos atau media sosial. Yang kedua, peserta melakukan praktik langsung yang merupakan implementasi dari rencana kegiatan. Yang selanjutnya adalah meminta umpan balik. Ya, setelah melakukan kegiatan, tim kami meminta umpan balik hal-hal apa yang harus diperbaiki. Nah, seperti itu. Dan yang kami tuangkan, yang hal yang perlu ditingkatkan adalah perluasan publikasi dokumentasi. Demikian dari kelompok 3. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok C, menganalisis kebutuhan belajar anggota, kemudian memfasilitasi rencana kegiatan belajar berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Kami sudah mendiskusikan apa-apa saja yang bisa kami lakukan. Yang pertama, untuk menganalisis kebutuhan belajar anggota. Tadi kami sudah berkonsultasi dengan Bapak dan Ibu PP bahwa untuk mengisi poin ini kita bisa mengisinya dengan menganalisis permasalahan-permasalahan yang terjadi. Karena temanya ini di sini adalah pembentukan karakter budaya bersih. Jadi permasalahan yang terjadi
yaitu misalnya saja lingkungan sekolah yang tidak nyaman, banyak sampah yang berserakan atau kurangnya tempat sampah sehingga siswa itu seringkali membuang sampah tidak pada tempatnya. Kemudian itu berbanding lurus dengan kurangnya kesadaran akan kebersihan pada diri siswa. Kemudian yang kedua, perannya itu adalah memfasilitasi rencana kegiatan belajar berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang kami temukan, maka kami mencari solusinya. Misalnya, kita melakukan sosialisasi akan pentingnya budaya hidup bersih kepada siswa. Kemudian tentunya sosialisasi saja tidak cukup, kita juga harus menyiapkan sarana dan prasarana. Misalnya saja dengan membuat wastafel, baik itu di lingkungan kelas siswa ataupun juga di lingkungan kantor. Kemudian juga kita menyiapkan tong sampah yang memadai, karena seringkali kita melihat tong sampah itu sangat kecil sekali. Pagi-pagi sampah sudah penuh, otomatis ketika di siang hari istirahat sudah meluber sampahnya kemana-mana. Kemudian membuat poster akan pentingnya budaya hidup bersih. Dan yang terakhir, rencana pelaksanaan tentunya harus dilakukan juga monitoring untuk melihat ketercapaian atau keberhasilan program yang telah direncanakan. Itu saja diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan tentang peran diri dalam gerakan komunitas praktisi, di mana temanya adalah tentang budaya bersih dan nama komunitasnya bersih. Yang bisa kita lakukan yang pertama dalam proses mencari narasumber yang relevan terkait dengan kebutuhan belajar. Jadi yang pertama akan kita lakukan adalah membuat pilihan terlebih dahulu siapa saja tokoh-tokoh yang akan dijadikan sebagai narasumber. Jadi misalkan kita akan membuat workshop tentang budaya bersih di sekolah kita, maka kita musyawarahkan di antara anggota kita siapa nih pihak-pihak yang bisa terkait, misalkan dari BPLHD ataupun misalkan dinas sosial atau kesehatan ataupun misalkan forum-forum sejenis, ya itu nanti kita buat pilihan-pilihannya dulu. Kemudian setelah ada pilihannya, kita menentukan, karena tidak semua harus kita masukkan ke dalam sebuah workshop dan tidak mungkin kita hanya bisa satu atau dua pihak yang terkait. Jadi kita tentukan pilihannya dulu. Kemudian baru setelah tentukan pilihan, maka kita lanjut ke proses administrasi. Dan kita membuat surat pengajuan narasumber, pembicara, kemudian kita menunggu hasil dari misalkan rekomendasi dari mereka. Kemudian setelah ada rekomendasi, maka kita dapat menyusun proses kegiatannya berdasarkan kesediaan pihak-pihak yang terkait. Lanjut, setelah itu setelah ada kesiapan dari kita dan pihak terkait, baru kita melakukan proses pelaksanaan kegiatannya. Kita memilih melakukan workshop. Jadi workshopnya nanti akan dilaksanakan oleh kita, untuk kita dan untuk kita semua. Kemudian hal yang perlu ditingkatkan barangkali dari hasil workshop itu, maka kita akan melihat proses implementasinya. Bagaimana kita melakukan budaya bersih, bagaimana kita misalkan kegiatan-kegiatan kesehariannya yang mencerminkan budaya bersih itu seperti apa, kita evaluasi, kira-kira apa nih yang perlu ditingkatkan, maka kita perlu peningkatan dalam hal pemikiran ataupun penerapan dari budaya bersih tersebut. Itu yang hasil dari diskusi dari kelompok kami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.